Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya Elsa Indah Paraswati. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu berupa pengertian tujuan pembelajaran, fungsi dan manfaat perumusan tujuan pembelajaran, taksonomi tujuan pembelajaran, analisis, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk pada pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau instructional objective adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Menurut Meissner 1962, ia mendefinisikan tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi. Penyusunan tujuan pembelajaran merupakan tahapan penting dalam rangkaian pengembangan desain pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada fungsi dan manfaat perumusan tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan belajar berfungsi sebagai acuan dari semua komponen rancangan atau desain instruksional. Oleh karena itu, tujuan belajar harus dirumuskan secara tepat atau jitu sesuai dengan tingkah laku atau kemampuan aktual yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau pembelajar setelah selesai belajar sebagai suatu kebulatan kompetensi. Selanjutnya kita masuk pada komponen-komponen. Struktur komponen-komponen. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini adalah struktur komponen-komponennya. Berbentuk seperti bintang di tengah-tengahnya. Kita akan lihat keterangannya di bagian samping. Nah, untuk TP yang berada di bagian atas sekali, itu yang berarti singkatannya tujuan pembelajaran, MB yang berarti materi belajar, KB yang berarti kegiatan belajar, EHB atau evaluasi hasil belajar, MMSB atau metode, media, dan sarana belajar. Nah, manfaat dari perumusan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menentukan tujuan proses pembelajaran, yang kedua menentukan persyaratan awal pembelajaran, yang ketiga merancang strategi pembelajaran, yang keempat memilih media pembelajaran, yang kelima menyusun instrumen evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir melakukan tindakan perbaikan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada taksonomi tujuan pembelajaran. Nah, menurut Bloom dan rekannya pada tahun 1956, ia mengukakan bahwa tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor. Nah, untuk taksonomi tujuan kognitif berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, yang pertama kita masuk pada pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan meliputi perilaku atau behaviors yang menekankan pada mengingat atau remembering, seperti mengingat ide dan fenomena atau peristiwa, mengingat istilah dan fakta atau tanggal peristiwa, nama orang dan tempat, mengingat rumus, mengingat isi peraturan perundangan, dan definisi, termasuk dalam jenjang taksonomi pengetahuan. Untuk yang kedua, pemahaman. Nah, untuk pemahaman sendiri meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau mengekstrapolasi atau memperhitungkan konsep dengan perkataan lain-lain. Pemahaman meliputi perilaku yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menangkap suatu konsep.
Selanjutnya, untuk penerapan sendiri, yaitu meliputi penggunaan konsep atau ide, prinsip atau teori dan prosedur, atau metode yang telah dipahami mahasiswa ke dalam praktek memecahkan masalah atau melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya, untuk analisis sendiri, meliputi perilaku menjabarkan atau menguraikan atau breakdown konsep menjadi bagian lebih rinci dan menjelaskan keterkaitan atau hubungan antar bagian-bagian tersebut. Nah, untuk sintesis sendiri berkenaan dengan kemampuan menyatukan bagian-bagian secara terintegrasi menjadi suatu bentuk tertentu yang semula belum ada. Nah, sedangkan untuk evaluasi sendiri yaitu kemampuan mengevaluasi, berarti membuat penilaian atau judgment tentang nilai untuk maksud tertentu. Karena membuat penilaian, maka prosesnya menggunakan kriteria atau standar untuk mengatakan sesuatu yang dinilai tersebut seberapa jelas, efektif, ekonomis, atau memuaskan. Dalam proses evaluasi terlibat kemampuan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. Nah, kita masuk yang selanjutnya yaitu taksonomi tujuan afektif. Nah, taksonomi ini menggambarkan proses seseorang di dalam mengenali dan mengadopsi nilai dan sikap tertentu yang menjadi pedoman baginya dalam bertingkah laku. Menurut Krathwohl, maaf kalau ada salah penyebutan nama, mengelompokkan tujuan afektif ke dalam 5 kelompok, yaitu pengenalan atau penerimaan, pemberian respon, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pengalaman. Nah, untuk yang pengenalan sendiri itu tujuan pembelajaran kelompok ini mengharapkan peserta didik untuk mengenal, bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulus. Dalam hal ini, peserta didik bersikap pasif, sekedar mendengarkan atau memperhatikan saja. Sedangkan yang kedua, pemberian respon. Nah, untuk pemberian respon ini tujuannya menekankan kegiatan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu gagasan, benda atau sistem nilai lebih dari sekedar mengenal saja. Dalam hal ini, peserta didik diharapkan untuk menunjukkan perilaku yang diminta, misalnya berpartisipasi, patuh, atau memberikan tanggapan secara sukarela bila diminta. Sedangkan untuk penghargaan terhadap nilai sendiri, yakni di mana keyakinan atau tanggapan bahwa suatu gagasan, benda atau cara berpikir tertentu memiliki nilai atau worth. Dalam hal ini, peserta didik secara konsisten berperilaku dengan suatu nilai, meskipun tidak ada pihak lain yang meminta atau mengharuskan. Nilai dan value ini dapat saja dipelajari dari orang lain, misalnya instruktur, dosen, teman, dan keluarga. Nah, selanjutnya untuk pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini menunjukkan saling berhubungan antara nilai-nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai nama yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada nilai yang lain. Dalam hal ini, peserta didik menjadi committed terhadap suatu nilai. Dia diharapkan untuk mengorganisasikan berbagai nilai yang dipilihnya ke dalam satu sistem nilai dan menentukan hubungan di antara nilai-nilai tersebut. Nah, untuk pengalaman sendiri, yaitu hal ini diperlihatkan melalui perilaku yang konsisten dengan sistem nilai tersebut. Pada tingkat ini, peserta didik bukan saja telah mencapai perilaku-perilaku pada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah, tapi telah mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam suatu filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan. Perilaku yang ditunjukkan peserta didik akan selalu konsisten dengan filsafat hidup tersebut. Filsafat hidup tersebut merupakan bagian dari karakter. Nah, selanjutnya kita masuk pada taksonomi tujuan psikomotor. Nah, tujuan pembelajaran kawasan psikomotor sendiri dikembangkan oleh Harrow 1972, terdiri dari 5 tingkat, yaitu yang pertama meniru, manipulasi, ketetapan, gerakan, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, untuk meniru sendiri ini
Tujuan pembelajaran pada tingkat ini mengharapkan peserta didik untuk dapat meniru suatu perilaku yang dilihatnya. Sedangkan untuk manipulasi sendiri, pada tingkat ini peserta didik diharapkan untuk melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual sebagaimana perilaku pada tingkat meniru. Peserta didik diberi petunjuk berupa tulisan atau instruksi verbal yang diharapkan melakukan tindakan yang diminta. Sedangkan untuk ketetapan gerakan, pada tingkat ini peserta didik diharapkan menunjukkan suatu perilaku tanpa menggunakan contoh visual maupun petunjuk tertulis, dan melakukannya dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat. Selanjutnya, untuk artikulasi sendiri, pada tingkat ini peserta didik diharapkan untuk menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat. Kita masuk untuk naturalisasi. Pada tingkat ini, peserta didik diharapkan melakukan gerakan tertentu secara spontan atau otomatis. Peserta didik melakukan gerakan tersebut tanpa berpikir lagi cara melakukan dan urutannya. Nah, itu dia guys. Nah, itu dia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dapat dipahami.